Halo semua, kali ini kita akan membahas buku SPM Plus TKA untuk sekolah dasar tahun 2026. Yang akan kita bahas adalah lanjutan paket soal 5 Bahasa Indonesia untuk soal nomor 26 hingga soal nomor 50 yang ada di halaman 97 hingga halaman 102. Kita mulai membahas dari soal nomor 26. Bacalah teks laporan pengamatan berikut untuk menjawab soal nomor 26 dan 27. 26. Berdasarkan laporan tersebut, pengamatan dilakukan saat titik-titik. Jawabannya B. Sepanjang hari sekolah. Selanjutnya, untuk soal nomor 27 berdasarkan teks tersebut, petugas perpustakaan bertugas untuk titik-titik. Jawabannya C. Melayani peminjaman, pengembalian, dan pencarian buku. Nomor 28, bacalah kalimat berikut. Kata-kata yang memiliki makna kiasan pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Jawabannya D. Keras kepala. Nomor 29, bacalah puisi berikut. Hal yang digambarkan dalam puisi tersebut adalah titik-titik. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Pertama, keceriaan, kita centang. Kedua, kesedihan tidak kita centang. Ketiga, persahabatan kita centang. Nomor 30, bacalah teks berikut. Makna dari peribahasa dalam teks tersebut adalah titik-titik. Untuk soal nomor 30, jawabannya D. Berbuat baik kepada orang lain akan mendapatkan balasan kebaikan. Selanjutnya untuk soal nomor 31. Bacalah teks biografi berikut untuk menjawab soal nomor 31 dan soal 32. Nama lengkap Tan Malaka adalah titik-titik. Jawabannya A. Sultan Ibrahim. Nomor 32. Sejarawan Belanda Harry Albert Busch meneliti Tan Malaka karena titik-titik. Untuk soal nomor 32, jawabannya D. Tertarik menelusuri arsip dan jejak hidup Tan Malaka di berbagai negara. Selanjutnya, bacalah cerita inspiratif berikut untuk menjawab soal nomor 33 hingga soal nomor 35. 33. Sikap yang ditunjukkan tokoh dalam cerita tersebut adalah titik-titik. Untuk soal nomor 33, jawabannya adalah D. Rajin, bersemangat, dan mencintai rakyatnya. Selanjutnya, nomor 34. Perjuangan besar yang dilakukan tokoh dalam cerita tersebut adalah titik-titik. Jawabannya D. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nomor 35. Berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar dan salah? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Yang pertama, tokoh dalam cerita hidup sederhana saat kecil. Kita centang di benar. Kedua, ia menjadi pemimpin karena harta orang tuanya. Kita centang di salah. Ketiga, ia berjuang agar Indonesia merdeka. Kita centang di benar. Selanjutnya 36. Bacalah fabel berikut untuk menjawab soal nomor 36 hingga soal nomor 38. 36. Tokoh utama dalam fabel tersebut adalah titik-titik. Jawabannya D. Kancil dan tikus. 37. Nilai moral yang terkandung dalam fabel tersebut adalah titik-titik. Jawabannya D. Menolong dengan ikhlas akan membawa kebaikan kembali. Selanjutnya 38. Berdasarkan cerita tersebut, contoh peristiwa yang dapat ditemukan
dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Jawabannya B. Sinta menolong Rani yang jatuh dari sepeda. Berikutnya, bacalah surat undangan berikut untuk menjawab soal nomor 39 dan soal nomor 40. 39, undangan tersebut dibuat oleh titik-titik. Jawabannya B. Siska. Selanjutnya, soal nomor 40, tujuan pembuatan surat undangan tersebut adalah titik-titik. Jawabannya D. Mengundang Rani untuk datang ke acara ulang tahun. Selanjutnya, untuk soal nomor 41, bacalah teks berikut. Berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang tepat? Berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Pertama, surat dibuat oleh kepala sekolah. Kita centang. Kedua, surat ditujukan kepada siswa kelas 6. Tidak kita centang. Ketiga, rapat akan dilaksanakan di aula sekolah. Kita centang di pernyataan ketiga. Selanjutnya, bacalah brosur berikut untuk menjawab soal nomor 42 dan 43. 42, tujuan brosur tersebut adalah titik-titik. Jawabannya D. Mengajak siswa untuk mengikuti kunjungan wisata ke Kota Tua. 43, tempat yang akan dikunjungi dalam kegiatan wisata tersebut adalah titik-titik. Jawabannya A. Museum Sejarah Indonesia dan Museum Bank Indonesia. Selanjutnya, untuk soal nomor 44, bacalah teks laporan kegiatan berikut. Berdasarkan laporan tersebut, alasan kunjungan ke perpustakaan sangat penting bagi siswa adalah titik-titik. Jawabannya C. Siswa dapat mengenal perpustakaan sebagai sumber informasi. Nomor 45, bacalah paragraf berikut. Berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang merupakan kalimat majemuk bertingkat? Berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Pertama, banyak siswa gembira karena mereka dapat beristirahat di rumah. Yang pertama, kita centang. Kedua, namun beberapa siswa tetap melaksanakan kegiatan bimbingan belajar tambahan. Kita centang di nomor 2. Nomor 3, kami saling belajar bersama dan membantu satu sama lain. Tidak kita centang. Selanjutnya, untuk soal nomor 46, bacalah paragraf berikut. Berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang termasuk kalimat efektif? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Pertama, pekerjaannya diselesaikan dengan sangat cepat sekali. Tidak kita centang. Kedua, Pak RT mengatakan bahwa kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Kita centang di nomor 2. Yang ketiga, lingkungan yang bersih adalah cerminan dari masyarakat yang sehat. Kita centang. Selanjutnya, untuk soal nomor 47, bacalah kalimat berikut. Fungsi tanda seru pada kalimat tersebut adalah menyatakan titik-titik. Jawabannya D. Ajakan. Untuk soal nomor 48, bacalah catatan perjalanan berikut. Bagian penutup dalam catatan perjalanan berisi titik-titik. Jawabannya D. Pendapat dan harapan penulis setelah kegiatan. Nomor 49, perhatikan gambar seri berikut. Urutan yang tepat agar gambar-gambar tersebut menjadi cerita yang runtut dan padu adalah titik-titik. Jawabannya C. 3142. Nomor 50, bacalah kalimat berikut. Makna imbuhan ter pada kata terjatuh dalam kalimat tersebut adalah titik-titik. Jawabannya D.
tidak sengaja jatuh. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Untuk memudahkan pencarian video yang kalian inginkan, dapat dicek di daftar kursusnya. Terima kasih.